Saudara-saudaraku kader Partai Demokrat dari Sabang sampai Merauke dan dari Miamas sampai Pulau Rote yang telah bertekad bulat menyelamatkan Partai Demokrat dari partai dinasti, dari partai keluarga Cikeas. Menuju KLB Partai Demokrat 2021 untuk mengembalikan marwah Partai Demokrat sesuai dengan namanya demokratis, terbuka dan modern yang merupakan landasan partai yang didirikan oleh para pendiri. Pada kesempatan ini, bagi orang luar yang punya ambisi untuk merebut dan membeli Partai Demokrat, saya katakan dengan tegas dan jelas, Partai Demokrat not for sale. Partai kami bukan untuk diperjualbelikan. Jika Demokrat menggelar KLB, SBY dan anak-anaknya bagaimana? Berita nasional masih dihiasi dengan gemparnya SBY, AHY dan partai berlambang Mercy Demokrat. Beberapa minggu masih saja tentang Demokrat, mulai dari pencalonan Muldoko dan Edi Baskoro sebagai ketua umum atau sekjen, perang urat saraf antara SBY dan Muldoko hingga menarik-narik pemerintahan Presiden Jokowi. Adanya kasus yang diungkap Marzuki Ali yang mengemuka sedemikian rupa meskipun sudah menjadi rahasia umum di Republik Indonesia sejak di tahun 2003. Dilanjut lagi dengan pemecatan-pemecatan para petinggi Partai Demokrat hingga yang terakhir adalah adanya pro dan kontra beberapa sayap partai, sebagian mendukung dilaksanakannya KLB dan sebagian tidak mendukung adanya pelaksanaan KLB. Saya amat kasihan sama SBY setelah usai menjadi Presiden RI 2014, powernya di dalam negara ini semakin hari semakin merosot. Tahun 2014 hingga 2017 SBY memendam segala kekalahan yang dialami oleh Partai Demokrat, baik secara umum partai ataupun bagi keluarga SBY. Ibas yang digadang-gadang menjadi mahkota kesayangan yang dikader terlebih dahulu sebelum AHY, malah beberapa koleganya tersangkut masalah korupsi dan hanya dia seorang petinggi partai yang masih selamat. Tahun 2017 SBY melakukan gambling luar biasa. Dia mengorbankan karir cemerlang putranya demi ambisi pribadi, meskipun dibumbui kata-kata demi masyarakat Jakarta agar mendapatkan calon gubernur yang sesuai dengan pilihan rakyat. Lagi-lagi perjudian SBY gagal total. Ibas semakin redup dan AHY pun gagal dijadikan putra mahkota kesayangan yang mampu menyaingi kapabilitas para politikus lainnya seperti Ganjar Pranowo, Ahok, Anies Baswedan, bahkan Puan Maharani. Satu-satunya kebanggaan SBY di kancah nasional adalah Pak Dekarwo di Jawa Timur yang menjadi gubernur selama 2 periode. Dan yang terakhir adalah Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak. Meskipun mereka bukanlah kader dari Partai Demokrat, melainkan kader dari PKB dan PDIP, bisa dibilang mereka adalah hasil strategi jenis SBY tahun 2004-2009 yang ahli memenangkan balapan karena memanfaatkan tikungan-tikungan tajam, terutama tikungan terakhir, Rich. Sekarang amat santer diberitakan akan adanya KLB di tubuh Partai Demokrat dari desakan para kader, terutama saat terjadi pemecatan secara masif kepada beberapa para petinggi Partai Demokrat. Secara pribadi saya tidak tahu menahu ini murni kesalahan SBY karena mengangkat AHY terlalu cepat sehingga dia tidak bisa menanggung beban yang terlalu berat. Atau ini adalah taktik semata dari lawan politik SBY yang tidak mampu menyaingi Partai Demokrat hingga satu-satunya cara adalah memecah belah musuh. Karena jika kita tidak terlalu pintar, setidaknya jadikanlah musuhmu bodoh, begitulah kurang lebih tipikal karakteristik beberapa politikus di Indonesia. Yang saya pikirkan justru adalah dampaknya bagi SBY dan sekeluarga. Mau jadi apa SBY, AHY dan Ibas seandainya terjadi KLB? Mau jadi apa mereka jika seandainya KLB jadi dilakukan dan memenangkan kubu di luar AHY? Bagaimana nasib mereka? Yang pertama adalah soal AHY, karirnya. Dia tidak pandai berbisnis. Dia juga belum memiliki karir cemerlang di politik. Karirnya di militer juga sudah usai dan tidak mungkin kembali lagi seandainya terjadi KLB dan dia kalah. Lalu mau jadi apa dia? Ikut pemilihan gubernur DKI lagi juga tidak memungkinkan terjadi. Apalagi kalau sampai ikut pemilihan presiden, ya jelas tidak mungkin toh. Jadi dirut BUMN seperti Ahok juga siapa yang mau ngangkat? Nggak ada. Atau mungkin dia mau jadi artis seperti istrinya? Rasa-rasanya juga tidak mungkin karena karir istrinya sudah habis. Kedua, soal Ibas.
Kalau KLB memenangkan kubu Muldoko Ibas, rasanya karir Ibas terancam mati karena SBY sudah tidak punya benteng lagi untuk melindungi Ibas. Bagaimana jika Anas dan Angelina sudah berkicau soal Ibas? Ibas mau berlindung kemana? Berlindung ke mertuanya juga tidak mungkin karena mertuanya masih sibuk di perpustakaan mencari perbedaan antara itu Kalpataru dan apa itu Adipura. Atau dia meminta jabatan ke PAN, rasanya juga tidak mungkin karena untuk mencalonkan diri ke PAN dia harus jadi artis yang memiliki masa macam Anang Hermansyah atau Pasha Ungu. Karena yang diinginkan PAN adalah orang yang mampu meraup suara sehingga PAN bisa bertahan di parlemen, bukan orang yang memiliki masalah. Yang ketiga membuat saya amat pusing, SBY mencalonkan diri sebagai presiden lagi juga tidak bisa. Jadi politikus Demokrat tidak mungkin karena sudah diribut orang. Jadi musisi juga tidak laku. Jadi YouTuber atau artis yang doyan nge-tweet juga diserang para netizen sebagai bapak hambalang. Lantas dia mau jadi apa? Kepala saya rasanya pusing memikirkan kelanjutan peluangnya. Jadi mohon maaf harus saya akhiri. Terima kasih. Artikel ini ditulis oleh Muklas Prima Wardani. Terima kasih. Bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani. Kamu tidak tergantikan, terbukti baktimu untuk negara Indonesia Timur bersuara. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kejar. Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa. Pilih Jokowi, Indonesia jaya. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Dulu Maluku Utara dianaktirikan. Dengan adanya Jokowi bekerja untuk membangun dan terus membangun. Sekarang kami Maluku Utara sudah menjadi anak sungguhan yang selalu diperhatikan. Jokowi, rakyat membutuhkanmu. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kerja. Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa. Pilih Jokowi,